Kok bisa-bisanya dalam kondisi unggul di menit terakhir pula masih menerapkan garis pertahanan yang sangat tinggi dan tidak menumpuk pemain di belakang. 4 lawan 4, gila. Dan untungnya juga Inter di momen itu sangat amat klinis. Padahal biasanya di momen-momen seperti itu Inter juga belum tentu gol ya. Tetapi sekali lagi, wajah Inter di Liga Champions berbeda dengan wajah ketika bermain di Serie A. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Tentu saja dalam keadaan super sehat dong ya. Karena tim kesayangan kita baru saja menyuguhkan sebuah pertandingan yang penuh dengan kebanggaan. Inter, sang juara Italia, mencetak gol lebih banyak dibandingkan tim dengan lini depan terbaik di dunia saat ini, Barcelona. Kebayang nggak sih teman-teman, Inter yang selama ini selalu diidentikan dengan gaya permainan bertahan, berasal dari liga aki-aki, malah mencetak gol lebih banyak dibandingkan tim ofensif. Dan yang bikin luar biasa lagi, sang pencetak gol di menit-menit krusial adalah maskot aki-aki dari Inter, Acerbi. Sungguh ya teman-teman, pertandingan kemarin sangat amat plot twist. Tim defensif mencetak gol lebih banyak dibandingkan tim ofensif. Lalu konteks aki-aki yang selama ini dijadikan olok-olok, dijadikan sebagai bahan merendahkan Serie A, justru mencetak gol krusial di semifinal Liga Champions. Pertandingan 2 leg melawan Barcelona sangat amat menguras energi dan mental ya teman-teman. Dan bahkan bukan cuma ke para pemain, tapi juga ke para penonton. Menjelang pertandingan, seharian deg-degan ya, jadi nggak fokus kerja, nggak bisa tidur malamnya. Padahal gue kalau mau nonton bola tuh biasanya jam 9, jam 10 gue tidur dulu. Kemarin menjelang pertandingan lawan Barcelona susah banget tidur. Dan yang bikin luar biasa lagi, selesai pertandingan biasanya kan ngantuk ya. Tapi ini saking senengnya padahal mata berat banget. Tetapi seharian segar bugar, senyum mereka. Menurut gua, pertandingan lawan Barcelona kemarin, home and away, layak diabadikan ya. Layak direkam dan dipertontonkan sampai dengan 10 tahun ke depan. Karena pertandingan kemarin itu adalah salah satu pertandingan terbaik dalam sejarah Liga Champions. Bukan cuma karena jumlah gol yang tercipta ya teman-teman, total 13 gol di 2 leg. Tetapi selain itu, intensitas pertandingan yang selalu tinggi dari menit pertama sampai menit terakhir. Dan juga aksi-aksi akrobatik Yann Sommer dalam menyelamatkan gawang Inter sangat amat menghibur. Bahkan teman-teman, ini Thierry Henry selesai pertandingan leg kedua, dia bilang begini, "Saya sebetulnya sudah bosan menonton sepak bola selama 1-2 tahun terakhir. Bosan sekali. Jadi terima kasih untuk Inter dan terima kasih Barcelona. Malam ini adalah alasan kenapa saya mencintai sepak bola. Itulah mengapa kita menyukai sepak bola. Inilah yang ingin kita lihat. Kita melihat bagaimana dua tim saling berhadapan, bermain terbuka, bermain sepak bola. Seperti yang telah disampaikan oleh Alessandro Del Piero, bahwa pertandingan kandang dan tandang biasanya memiliki satu tim yang bermain lebih dominan, lalu akan ada tim lainnya yang akan bangkit di leg kedua. Akan tetapi untuk semifinal Inter melawan Barca, tidak terjadi demikian. Leg 1 dan leg kedua adalah pertandingan yang sama-sama menampilkan intensitas tinggi. Kita bisa melihat bagaimana Rafinha berpikir bahwa dia telah memenangkan pertandingan karena mencetak gol di menit terakhir. Tetapi kemudian Acerbi membawa timnya kembali dalam permainan di 30 detik sebelum pertandingan berakhir. Dan sesaat setelahnya, Lamine Yamal hampir saja membungkus pertandingan, tetapi dia gagal memanfaatkannya. Dan sekali lagi, saya ingin mengatakan terima kasih. Inilah mengapa kita mencintai sepak bola. Terima kasih Inzaghi, terima kasih Flick, terima kasih. Semua orang yang terlibat di pertandingan ini saya ingin mengucapkan terima kasih. Karena akhir-akhir ini sebetulnya saya sudah bosan menonton sepak bola. Gokil teman-teman, Thierry Henry loh yang ngomong kayak begini. Sekarang kita lihat teman-teman untuk susunan line up. Di leg kedua ini Inter menurunkan skuad yang sama persis dengan leg pertama. Tidak ada kejutan. Pavard yang sebelumnya digadang-gadang akan bermain ternyata tidak. Bisek tetap menempati posisi center back kanan.
Lalu kemudian di lini depan ada dalam tanda kutip kejutan ya, karena Lautaro yang tadinya dianggap akan absen di leg kedua justru tampil sejak menit pertama. Sedangkan untuk Barcelona, mereka kehilangan Koundé di sisi kanan, kemudian Balde juga belum sembuh, sehingga sisi kiri tetap diisi oleh Gerard Martin dan di kanan ada Eric Garcia. Lalu di lini depan, Flick tetap memasang Ferran Torres teman-teman, walaupun Lewandowski sudah kembali. Untuk jalannya pertandingan, babak pertama jujur kaget banget teman-teman. Inter sangat dominan, bermain dengan nyaman. Barcelona seakan tidur di 45 menit pertama. Pada dasarnya di babak pertama, Inter lebih banyak menciptakan peluang di 20 menit awal pertandingan, sampai akhirnya gol pertama tercipta. Berawal dari upaya Barcelona membangun serangan, Frenkie de Jong kasih bola ke Olmo. Nah, begitu Olmo dapat bola teman-teman, seketika dipepet oleh dua pemain Inter sekaligus, Mkhitaryan dan Di Marco. Di situ sebetulnya ada Pedri yang berusaha mendekat ke arah Olmo ya, tetapi Hakan dengan cerdik ikut ngepres Pedri teman-teman, sehingga membuat Olmo kebingungan ya, dia tidak ada opsi untuk ngoper ke teman satupun. Dia lebih memilih berusaha menggocek Mkhitaryan dan Di Marco, tetapi bola malah bisa direbut. Di Marco begitu dapat bola secepat kilat, dia memberikan umpan terobosan ke Dumfries yang tanpa penjagaan. Lalu kemudian Dumfries bawa bola mendekat ke arah kotak penalti. Di sini sebetulnya juga ada faktor kesalahan dari Chesney ya, kiper Barca. Dia ragu-ragu untuk maju motong bola. Dia sempat maju sedikit teman-teman, tapi kemudian malah berhenti dan mundur. Disitulah kemudian Dumfries mengirimkan bola ke kiri ke arah Lautaro Martinez dan shoot saja dengan mudah, Inter unggul 1-0. Setelah gol ini teman-teman, penguasaan bola banyak diambil alih oleh Barcelona. Tetapi memang di babak pertama, Barcelona tampil tidak seperti biasanya. Mereka sangat monoton, mudah terbaca dan tidak mampu membongkar pertahanan Inter. Dan bahkan justru di menit 38, Inter yang mampu menggandakan kedudukan. Lagi-lagi berawal dari memenangkan duel perebutan bola di lini tengah ya. Kali ini ada Dumfries yang berusaha merebut bola, mengganggu bola dari penguasaan Gerard Martin. Nah, Martin akhirnya nendang asal-asalan saja, diblok oleh Dumfries sehingga bola berubah arah ke Hakan Calhanoglu. Hakan menguasai bola dan berusaha memberikan bola cepat ke Marcus Thuram, namun bola langsung dipotong oleh Pedri. Nah, apesnya bola potongan dari Pedri justru mengarah ke Mkhitaryan. Miki teman-teman, ini teknik tinggi sih, tanpa pakai lama, tanpa kontrol bola. Ini murni percampuran antara visi dan teknis tinggi. Dia kasih bola terobosan ke Lautaro, kemudian Lautaro coba giring bola ke arah kotak penalti. Kemudian ketika dia mau shoot, datang Kubarsi dari belakang melakukan tackle. Gila, ini Kubarsi larinya kenceng banget. Awalnya kalau dilihat dari kamera belakang ya, tackle-nya memang tampak bersih. Tetapi setelah dilihat dari berbagai angle, itu tackle yang sangat kotor. Kaki Kubarsi telak-telak mengenai kaki Lautaro terlebih dahulu, sehingga kemudian bola berubah arah. Wasit mengecek VAR, penalti untuk Inter. Hakan Calhanoglu mengeksekusi dengan baik. Babak pertama selesai dengan kedudukan 2-0. Kemudian memasuki babak kedua teman-teman, tidak ada perubahan dari kedua tim ya. Inter yang sudah unggul 2 gol tidak melakukan pergantian pemain. Mereka tidak serta-merta mengubah permainan menjadi defensif. Begitu juga dengan Barcelona yang selama babak pertama serangan-serangannya mudah dipatahkan dan tertinggal 2 gol. Mereka juga tidak melakukan pergantian sama sekali. Barcelona dan Inter stick to the plan. Akan tetapi yang berbeda memang harus diakui, Barcelona bermain dengan intensitas yang jauh lebih tinggi lagi, lebih greget. Dan di satu sisi Inter sepanjang 2025 memang sangat mudah kebobolan, sering banget kebobolan di 15 menit awal babak kedua. Termasuk di pertandingan ini, Inter bobol 2 gol dalam tempo 15 menit saja. Dan yang menarik teman-teman, 2 gol penyama kedudukan dari Barcelona berawal dari skema yang sama. Crossing dari sisi kiri, kemudian disambut oleh pemain-pemain yang tidak terduga di kotak penalti. Gol pertama Barcelona berawal dari crossing Gerard Martin, diselesaikan dengan sontekan kaki kanan oleh Eric Garcia. Terlihat teman-teman, pemain Inter terlalu fokus menjaga pemain-pemain lini depannya Barca ya, sampai-sampai mereka tidak menyadari kehadiran bek kanan Barcelona di dalam kotak penalti.
Eric Garcia benar-benar tanpa penjagaan teman-teman. Padahal di situ ada Acerbi, Bastoni berdiri sejajar. Dan di antara mereka juga ada Olmo dan Ferran Torres. Tetapi cuma Eric Garcia yang tanpa penjagaan sama sekali. Gokil. Kemudian gol kedua Barca kurang lebih sama. Berawal dari crossing kaki kiri oleh Gerard Martin teman-teman. Untuk yang kali ini Olmo tidak terjaga sama sekali. Tetapi dalam hal ini menurut gua harusnya Barella yang mengawal. Dengan 2 gol cepat ini tentu saja membawa Barcelona kembali dalam permainan. Di menit-menit berikutnya Barcelona luar biasa menciptakan peluang sangat banyak ya. Menyerang Inter bertubi-tubi. Barcelona benar-benar berhasil mencuri momentum yang mereka butuhkan untuk memenangkan pertandingan. Bahkan ya sebetulnya setelah Olmo mencetak gol, tidak lama kemudian Lamine Yamal bikin akselerasi yang membuat dia dijatuhkan di kotak penalti oleh Mkhitaryan. Tetapi untungnya sang wasit botak setelah dia mendengar bisikan-bisikan Marotta ya melalui ruang VAR, dia mengoreksi keputusannya ya. Dia menjelaskan bahwa pelanggaran tersebut sedikit saja berada di luar kotak penalti. Barcelona tidak jadi mendapatkan hadiah penalti. Padahal ya teman-teman, andai saja itu penalti dan gol, bisa-bisa kill the game karena Barcelona berhasil mencetak 3 gol membalikan keadaan dengan sangat amat cepat. Mental Inter bisa-bisa down seketika. Setelah itu teman-teman, tempo pertandingan jadi agak menurun ya. Kedua tim seakan kehabisan tenaga. Dan akhirnya di menit 87 ketika pertandingan sebentar lagi selesai, ada momen petaka yang membuat para fans Inter lemah seketika. Sementara para fans Barcelona di seluruh dunia jadi jumawa. Itu ya teman-teman, ketika gol Rafinha, gua lemesnya bukan main, gua sedihnya bukan main. Yang terpikirkan gua saat itu, ya ampun kita udah unggul 2-0, masa ia kalah 3-2 di menit-menit terakhir. Berawal dari umpan Pedri, terobosan ke Rafinha yang kosong tanpa penjagaan. Ini Dumfries salah sih teman-teman, jaraknya terlalu jauh, ngapain coba di situ. Kemudian Rafinha shoot kaki kiri, coba dihalau ya sebetulnya oleh Darmian, tetapi gagal. Untung bola masih ditepis oleh Sommer. Sayangnya teman-teman, bola tepisan dari Yann Sommer justru mengarah ke Rafinha lagi yang tidak pakai kontrol, secepat kilat menyambar dengan shoot kencang. Bola mengalir deras ke sudut gawang, tidak mampu diselamatkan oleh Yann Sommer. Gokil banget, masih kebayang ya situasi saat itu. Gemuruh dari para pemain Barcelona, selebrasi dari Rafinha nyebelin banget. Gua waktu itu jujur aja sudah sangat amat menyerah. Dan yang lebih gila lagi teman-teman, setelah gol dari Rafinha tersebut, Barcelona kembali mendapatkan peluang bertubi-tubi. Dan bahkan ada satu shoot dari Yamal yang mengenai tiang. Namun bukan Inter namanya kalau menyerah begitu saja. 30 detik sebelum wasit meniup peluit panjang, Yann Sommer mengirimkan bola jauh ya, long ball langsung ke tengah lapangan. Marcus Thuram menang duel udara. Dia mengontrol bolanya dengan sangat baik, menggiring bola sebentar dan berikan bola mendatar ke Dumfries. Dum menang duel dengan Gerard Martin, lalu kasih crossing dan diselesaikan dengan luar biasa oleh kakek-kakek Acerbi. Gol penyama kedudukan yang sama sekali tidak terbayangkan. Ini gila sih teman-teman, Barcelona kok bisa-bisanya dalam kondisi unggul di menit terakhir pula mereka masih menerapkan high defensive line, garis pertahanan yang sangat tinggi dan tidak menumpuk pemain di belakang. 4 lawan 4, gila. Dan untungnya juga Inter di momen itu sangat amat klinis. Padahal biasanya di momen-momen seperti itu Inter juga belum tentu gol ya. Tetapi sekali lagi, wajah Inter di Liga Champions berbeda dengan wajah ketika bermain di Serie A. Dan akhirnya pertandingan harus berlanjut ke babak extra time. Nah, kalau gue lihat-lihat teman-teman, di babak perpanjangan waktu, Barcelona, khususnya lini tengah ya, mereka seperti kehabisan energi. Hansi Flick akhirnya mengganti 2 gelandang terbaik mereka ya, Olmo dan Pedri. Kemudian masuk Fermin Torres dan Gavi. Tetapi sayangnya, 2 gelandang backup Barcelona tersebut tidak tampil baik. Justru di malam itu 2 gelandang backup kita, Zelinski, Fratesi yang sangat amat dominan. Di babak extra time, baik babak pertama maupun babak kedua, lini tengah Inter jauh lebih dominan, jauh lebih nyaman, khususnya lagi jauh lebih percaya diri. Gol Acerbi benar-benar meningkatkan kepercayaan diri para pemain.
Dan akhirnya gol penentu kemenangan lahir di babak pertama extra time. Lagi-lagi lewat aksi dribble individu Marcus Thuram, teman-teman. Dia mengecoh Araujo ya, masuk ke kotak penalti. Bola dikasih ke Taremi. Taremi sentuh bola pelan saja, berikan kepada Fratesi. Nah, ini yang luar biasa. Fratesi dengan sangat tenang di situasi yang begitu ketat di dalam kotak penalti, dia masih bisa kontrol bola, pura-pura nge-shoot pula, dan kemudian finishing dia placing saja dengan kaki kiri penuh percaya diri. Penyelesaian yang sangat sempurna oleh Fratesi. Inter kini berbalik unggul 4-3 dan keunggulan ini berhasil dipertahankan sampai dengan akhir pertandingan. Dan dengan kemenangan ini, teman-teman, Inter berhasil melaju ke final Liga Champions, final kedua dalam 3 musim terakhir. Gua masih ingat betul di final kita yang 2022 ya, melawan City. Saat itu banyak yang mengejek kita, banyak yang mengecilkan prestasi Inter ya. Mereka bilang bahwa Inter bisa mencapai partai final karena beruntung mendapatkan undian yang mudah. Inter cuma menghadapi Porto, Benfica, lalu kemudian di semifinal hanya menghadapi Milan yang tidak dalam kondisi terbaiknya. Nah, untuk yang sekarang, yang final di 2025 ini, tidak ada lagi yang bisa mengecilkan Inter. Karena di babak gugur kita mengalahkan Munchen dan juga Barcelona, 2 raksasa Eropa. Dan bahkan di babak grup kita berhasil menahan City yang saat itu masih ada Rodri. Dan juga kita mengalahkan Arsenal, semifinalis Liga Champions musim ini. Di musim ini Inter berhasil mencapai partai final setelah mengalahkan tim-tim terbaik Eropa. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Kemudian lanjut yang berikutnya, gua mau bacain catatan menarik yang gua buat dari pertandingan melawan Barcelona. Yang pertama tentu saja harus gue berikan kepada sang pemain terbaik, Yann Sommer. Gila, ini gokil sih teman-teman ya. Yang penyelamatan dia dari Yamal mengingatkan gue akan penyelamatan Julio Cesar ketika mendapatkan shot dari Messi. Lalu kemudian penyelamatan Sommer dari shotnya Eric Garcia juga sangat luar biasa, layak untuk diabadikan dan dikenang 10 tahun ke depan. Lalu kemudian catatan berikutnya gue berikan kepada sang kakek-kakek Acerbi. Gila, itu dia buka baju aja badannya udah keriput banget ya teman-teman. Kayak udah bukan badannya atlet. Tetapi usia bukan masalah. Dia tampil gigih, penuh semangat 120 menit. Dan yang paling luar biasa lagi, mentalitas dia. Bisa-bisanya center back tua di detik terakhir pertandingan berada di ujung paling depan kotak penalti. Dan finishingnya jangan lupa teman-teman, pakai kaki kanan padahal dia kidal, gokil Acerbi. Lalu kemudian catatan gue yang ketiga gue berikan kepada Augusto dan Di Marco. Yang kemarin banyak banget yang bilang ya, ayo Inzaghi jangan pasang Di Marco sejak menit pertama, pasang aja Augusto karena lini pertahanan lebih aman. Tuh kan teman-teman, terbukti apa yang gue bilang bahwa keberadaan Di Marco lebih krusial di pertandingan ini. Dia memang dari sisi bertahan lebih lemah dibandingkan Augusto, tetapi Di Marco punya sisi ofensif yang dapat menguntungkan Inter. Dan yang lebih parah lagi, teman-teman bisa lihat sendiri di babak kedua, ketika Augusto masuk, lini pertahanan kita justru lebih kocar-kacir. Dia sangat diacak-acak oleh Yamal, yang mana Di Marco nggak segitunya di babak pertama. Akan tetapi untungnya kemarin Inzaghi sangat cerdas membaca permainan. Dia menugaskan Taremi untuk membantu Augusto untuk berduel, untuk mengganggu pergerakan Yamal, dan sangat berhasil. Di pertandingan kemarin terlihat beberapa kali Taremi menang duel, berhasil merebut bola dari Yamal. Dan itu adalah catatan gue yang berikutnya ya, gue berikan kepada Taremi yang akhirnya memberikan bukti tampil bagus di saat yang kita butuhkan. Dan kontribusi Taremi bukan cuma dalam hal menjaga Yamal ya, tetapi dalam pertandingan kemarin dia banyak menang duel udara, dan yang utama lagi dia berhasil kasih 1 assist untuk gol kemenangan Fratesi. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Kritik, saran, ajakan kerjasama, hubungi gua di link yang di kolom deskripsi. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.